Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya. SGIE, SGIE atau apa penyebutannya. Tapi di luar dari itu juga ini akhirnya menjadi perbincangan publik netizen di media sosial ya. Tapi netizen serunya tuh bincangnya tuh yang soal penyebutannya ya. bukan substansinya ya, bukan makna dari itu ya, betul, Bi ya. Betul. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Pagi hari ini sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kemudian juga Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Mas Aris. Mas Aris. Kemudian juga Mas Ibrahim Irwan Prayitno, ini juru bicara muda Timnas Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga yang mengcapture ternyata singkatan-singkatan ini kok direspon negatif oleh netizen ya. Sudah ada Mas Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Rizal. Mas Nova, kita manggilnya Mas Nova. Mas Nova. Oke, selamat pagi Mas Nova. Mas Nova, kalau di minuman itu istilahnya kan ada biangnya kan. Nah ini biangnya Anda nih sebetulnya. Dikit kan Mas Nova dulu boleh kali ya. Mas Nova, ini kemarin hasil debat perdana cawapres dan juga singkatan-singkatan yang akhirnya menjadi polemik itu ternyata diresponnya seperti apa oleh netizen? Oke, pertama-tama ketika debat sentimen terhadap Pak Gibran itu paling tinggi positifnya. Itu lebih dari 60% sentimennya positif. Tapi ketika kita lihat jam per jam pasca debat selesai, tepatnya ketika pukul 22 sampai 23 ketika dan kita hanya lihat kata SGIE itu atau SGIE. Dari pukul kita lihat dari pukul 22 pada hari debat sampai tanggal 23 sekitar pukul 10 itu kenaikan tentang SGIE itu sangat tinggi pada pukul 22 sampai 23. Dan memang setelahnya turun sekitar 2000-an mention per jam setelahnya turun gitu. Tapi kalau kita lihat memang sentimen negatifnya itu sangat tinggi. Terutama karena publik protes. Kenapa kalau singkatannya dalam bahasa Inggris, kalau penyebutannya dalam bahasa Indonesia. Itu pertama itu. Yang kedua, publik juga protes karena pasca mengeluarkan pertanyaan itu, Pak Muhaimin kembali bertanya, nada dan air muka Gibran terlihat agak-agak, kalau publik bilangnya kok meremehkan. Gitu ya, kok meremehkan dan enggak, tapi memang tertangkap oleh kamera, di layar pada saat itu. Istilah meremehkan itu gitu loh. Komentar netizen seperti itu. Komentarnya begitu. Dengan terutama kalau banyak beredar itu ketika dia tersenyum dan mengatakan maaf kalau pertanyaan saya susah gitu dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu. Padahal publik melihat itu bukan permasalahannya yang susah, tapi memang singkatannya yang tidak dipahami kayak gitu. Selain tidak umum gitu ya singkatannya ya. Iya, dan banyak juga yang mengatakan Pak Dino misalkan dubes yang bersekian puluh tahun jadi dubes, dia bilang saya nggak tahu apa itu SGIE, begitu kan. Lalu selain itu juga sehingga muncullah kata-kata songong atau kurang elok ya kalau saya bahasa Indonesia kayaknya nggak enak banget. Kan itu kan bahasa netizen kan. Nah itu dia bahasa netizen nggak enak ya. Tapi katakanlah kurang songong gitu ya atau kurang sopan gitu. Dan itu tidak hanya terjadi kepada Pak Muhaimin tapi juga ditujukan kepada Pak Mahfud MD. Jadi selain penyebutannya juga karena respon netizen itu karena menilai Pak
Gibran kurang elok, kurang sopan kepada kedua seniornya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau menyampaikan respon atas jawaban-jawaban. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke. Tapi kalau melihat netizen, apakah juga melihat ini menjadi strategi yang bagus begitu bagi Gibran memberikan pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk dijawab masing-masing paslon cawapres lain? Namanya momen ini kan pasti kan ada strategi. Iya, gitu, ada nggak yang bahas, ini kan memang strateginya Gibran. Ada nggak tuh yang mention kayak gitu? Ya, ada juga yang mengatakan itu, dan kebanyakan sih menyamakan ini dengan Pak Jokowi di 2014 dan 2019 kemarin. Ya. TPID dan unicorn itu kan kemudian kembali diangkat Istilah-istilah ya. Istilah-istilah itu. Ini bagian dari strategi tentu saja, tetapi berbeda dengan 2014 dan 2019 yang pada Pak Jokowi itu dinilai meskipun strateginya sama, tapi cara menyampaikannya, delivery-nya lebih baik daripada Pak Gibran pada saat ini yang delivery-nya dinilai kok ini agak songong ini. Itu kata songong itu kemudian banyak sekali itu keluar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang strategi ini juga dikatakan, banyak yang mengatakan publik itu strategi itu oke-oke saja, tetapi selain dari strategi adalah perihal adab dan substansi. Jadi tadi udah dibilang songong, ada lagi ngomong adab dan substansi. Ilmu tanpa adab itu tidak lebih Nih netizen ini ya memang bebas ya mau bicara apapun gitu. Bang Habib, Anda punya respon terkait dengan hal ini? Ya, pertama soal SGIE atau SGIE. Yang benar kalau singkatan dari bahasa asing disampaikan dalam bahasa Indonesia, dia akan mengikuti abjad bahasa Indonesia. Kita kalau bikin tesis disertasi ya di kampus-kampus di Indonesia begitu diingatkan kalau presentasi. Tapi kalau akronim mengikuti bahasa asalnya. Ini udah clear ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Gibran benar. Kalau singkatan, SGI itu singkatan, dilafalkan, ngomong itu, dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Kedua soal persepsi. Namanya persepsi itu kan dinamika, ya, dinamis. Kita ada momentum klarifikasi, mengklarifikasi, saling mengklarifikasi. Nggak ada masalah kan, publik mungkin belum mendapatkan informasi terkait soal yang mana yang benar pelafalannya, gitu kan. Nanti kan ada waktu kita juga mengklarifikasi. Tapi secara umum saya pikir debat kemarin kan akhirnya menjadi dramatis. Kenapa? Yang awalnya Mas Gibran diremehkan, ya, dibikin meme akan ngompol di podium dan lain sebagainya. Ternyata yang kejadian sebaliknya. Samsul, belimbing apa, ya. Faktanya, ya kan ya. Ternyata apa yang disampaikan secara umum kan sangat diapresiasi oleh netizen juga. Mungkin bisa... Iya, tadi ada angka 60%. Banyak ya, banyak parameter, bukan hanya drone emprit ya. Kayak Metro TV kan bikin banyak parameter tuh. Ya, siapa yang paling menguasai masalah, siapa yang paling bisa membawa kemajuan dan lain sebagainya. Ada 5-6 pertanyaan yang dimana itu Mas Gibran sangat unggul ya dibanding dua cawapres lainnya. Jadi menurut kami ya nggak ada masalah. Ini kan soal komunikasi. Tapi katanya kurang beradab tadi. Nah itu juga. Ini kan netizen itu juga kan macam-macam ya kan ya. Dan terus dinamis ya. Jadi karena berdasarkan informasi yang kurang pas mungkin bisa dianggap kurang beradab ya. Tapi faktanya kalau kita melihat Mas Gibran justru yang paling beradab kalau tampil malam itu. Paling beretika. Kenapa? Gesturnya ya. Beliau nggak segan-segan menyalami ya kan, mengucapkan Ada yang memiliki sentimen negatif terkait dengan pergerakan Gibran ke Pak Mahfud, ke Pak macam-macam lah kan bisa diartikan. Tapi kalau dalam adab kita ya terhadap orang tua kan kita harus mendatangi, harus menundukkan badan. Tapi kecenderungan ofensif Bang Habib katanya begitu. Justru kayak ada ancaman di situ yang dirasakan. Saya menyampaikan fakta. Beliau datang bener nggak? Iya, benar nggak? Betul. Tapi yang didatangi itu merasanya ada. Saya dapat poin Anda ya. Beliau Pak Gibran mendatangi Pak Mahfud benar nggak? Nyalim benar nggak? Ya kan menyatakan rasa hormat benar nggak? Ya itu menurut saya. Jadi
hal seperti itu kan yang jarang. Tapi kemarin yang dirasakan ya. Ya tafsirkan orang bisa macam-macam. Ya. Sebagian orang menafsirkan yang seperti Pak Rifki sampaikan, sebagian besar lagi orang juga menafsirkan yang lain. Saya nggak menafsirkan itu. Ya enggak. Kata orang. Iya, makanya ini sama-sama kata orang. Ya. Namanya kan komunikasi itu kan selalu multi interpretatif. Iya. Oh, tapi niatnya baik begitu bukan ya persoalan intinya. niatnya baik, faktanya memang baik, gitu loh. Nggak ada yang terlihat jelek. Tapi kenapa nggak di podium aja Bang Habib? Kenapa nggak di podium aja gitu? Nah itu dia, ini soal aturan ya kan ya. Karena nggak ada aturan makanya. Di PKPU, kemudian di undang-undang, di tatip, kan tidak dibahas sedetail itu. Oke. Ya kan? Ini kan bagaimana orang mengekspresikan diri. Masa meninggalkan podium dianggap salah? Lalu misalnya Pak Mahfud bilang, oh boleh toh meninggalkan podium. Saya mau juga, kurang lebih kan begitulah. Berarti kan mau juga, tapi nggak dilakukan, ya lakukan saja gitu loh. Tahu kalau misalnya tidak boleh keluar dari podium. Iya. Oh, itu maksudnya nggak ada. Jadi gini ya. Teman-teman ini kan hanya bicara, ya kan. Kalau ada pelanggaran, bikin laporan dong ke Bawaslu. Kan ada forumnya. Gini, pergerakan gitu itu diatur nggak detail di PKP? Nggak ada. Jadi sebelum debat, semua perwakilan itu kan datang. Ya. Kemudian kita diinformasikan oleh KPU bahwa tidak boleh keluar dari podium. Kalau pengen ada bener itu ada betul. Kalau benar, kami diinformasikan seperti itu oleh KPU. Nah, kalau misalnya ingin ada pergerakan, ya tidak usah ada podium. Itu agar seperti debat pertama bisa ke sana kemari gitu. Maka Pak Mahfud dan mungkin juga Gus Muhaimin itu tertib di podium saja. Jadi kita Mas Gibran saja yang sepakati regulasi yang ada. Nggak ada regulasi itu nggak ada. Nah, pasal berapa? Nggak, bukan masalah pasal. Loh, mana kan regulasi pasal dong, Bos. Iya, tapi kan diturunkan. Iya mana peraturannya mana? Kesepakatan yang mana? Poin berapa? Ada nggak poinnya? Kesepakatannya? Ada itu. Nggak ada. Ditunjukkan. LO-nya ditanyakan. Saya sudah nanya ke LO, nggak ada. Gitu loh. Kami diinformasikan. Nah, berarti kan informasi yang salah. Gitu. Oke. KPU yang salah dong berarti. Kami diinformasikan KPU. Ya Anda mendapat informasi yang salah. Anda menafsirkan informasi yang salah. KPU saya menjelaskan bagaimana. Baik, Mas Ari selain jadi itu gini juga, Pak, ya kan ini kan ada aturan, ya kan. Kalau merasa dirugikan, merasa ada yang melanggar, bikin dong laporan. Itu aja poin saya. Oke. Ngapain kita berdebat ya kan di media? Poinnya sudah kita tangkap Bang Habib. Kita coba ke Mas Ari lanjut lagi tadi kan mengenai aturan untuk boleh turun dari podium atau tidak. Tapi untuk mengenai pernyataannya Gibran, pertanyaannya Gibran dengan singkatan-singkatan dan lain sebagainya, menurut Anda atau dari kubu Mahfud MD seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa sentimen di media sosial, kami bersyukur bahwa ada lembaga survei ya, ada itu Litbang Kompas menyampaikan bahwa dari hasil survei yang dilakukan selama debat bahwa Prof Mahfud itu hasilnya dianggap paling menguasai permasalahan yang ditanyakan, kemudian paling lancar dan jelas menjawab. Ini survei yang valid karena objektif, melakukan metode penilaian kuantitatif dengan margin of error itu 6%. Jadi boleh orang menyampaikan bahwa pasangannya lebih baik, lebih diapresiasi orang, tetapi secara metode akademik Pak Mahfud yang dianggap lebih baik oleh masyarakat. Ini respondennya clear secara random sampling dan sebagainya. Kemudian terkait dengan singkatan, tadi Bang Habib dengan sangat baik menyampaikan bagaimana penulisan tesis, bagaimana penulisan disertasi dan sebagainya itu singkatan yang dilakukan adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa dalam penyampaian dalam bahasa Indonesia, dalam penyampaian di setiap tesis dan disertasi dan juga di penyampaian di depan umum, jika ingin menyampaikan singkatan terlebih dahulu menyampaikan kepanjangannya. Gitu loh. Kalau misalnya kita menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nah, ini dan kalau diatur kayak gitu. Ya, coba Mas kalau misalnya nulis skripsi dan tesis pasti disampaikan kan? Ada kepanjangannya dulu baru ada dalam kurung singkatannya. Dan kalau ada ini skripsi atau tesis? Ya, ini kan debat dan itu termasuk di kepanjangan depan umum. Karena kalau misalnya tidak dijelaskan singkatan itu, orang bisa tafsir lain. SGY, saya kira pertamanya ada yang tahu juga. Saya pikir SGY, saya Ganjar Indonesia Emas. Nah, gitu saya pikirnya seperti itu. Nah, dan kalau misalnya itu kata dalam bahasa asing, itu dijelaskan artinya bahasa Indonesianya. Karena kan ini kita di Indonesia. Dan seberapa banyak Mas yang kita tahu. Kita aja SGI aja kita nggak tahu kan. Kalau kita tidak googling dan menjelaskan itu, apalagi jutaan rakyat Indonesia yang mayoritasnya lebih paham bahasa sehari-hari. Menurut Anda,
Gibran bertanya itu ke Caimin dan juga ke Pak Mahfud juga ada kan istilah Arab, istilah bahasa Inggris. Tujuannya apa tujuan? Jadi begini, ada dua jenis pertanyaan. Seperti kami ketahui bahwa dua jenis pertanyaan itu adalah orang bertanya orang bertanya dengan maksud ingin mendapatkan informasi, karena ingin ketidaktahuannya dan juga ingin menjelaskan kepada masyarakat, atau orang yang bertanya ingin memperlihatkan kalau dia lebih tahu daripada orang yang ya Gibran menurut Anda yang mana? Ya, masyarakat bisa memilih, bisa menilai. Saya tidak ingin menjustifikasi, ya kan? Saya tidak bisa menjustifikasi. Mungkin Mas Ibrahim yang bisa menyebut. Menurut Anda seperti apa? Ini begini, karena kalau misalnya singkatan istilah bahasa asing tidak dijelaskan dengan baik, kalau misalnya Prof Mahfud mau nanya dengan istilah sama-sama bahasa asing, bahasa Arab, ya kan repot juga. Bahasa hukum misalnya. Nah, itu kan. Tetapi kan karena Pak Mahfud sangat respect terhadap lawan debatnya. Jadi Pak Mahfud masih menghormati Gibran dong ya? Semuanya dihormatin, tidak hanya Pak Gibran, Pak Muhaimin juga dihormati. Maka itu salah satu influencer Kiki Saputri menyatakan untuk urusan adab Pak Mahfud itu yang paling bagus. Oke. Gitu, karena dia menghargai walaupun paling senior, paling berpengalaman, seperti itu. Baik.